Baik, untuk segmen kelima kita coba lengkapi contohnya setelah sebelumnya kita menggunakan untuk densitas pada suatu permukaan dan juga densitas pada suatu volume. Mungkin ini sedikit lebih cepat atau mudah-mudahan lebih jauh berkaitan dengan contoh pembelajaran dari awal dengan menggunakan distribusi densitas pada suatu garis atau suatu kawat, ya begitu ya, contoh satu dimensi yang mungkin nanti akan menginspirasi pemodelan dua dimensi atau pemodelan 2,5 dimensi. Jadi mungkin dari contoh yang sebelumnya ini yang mungkin belum sempat dibahas. Jadi untuk garis lurus pada panjang tertentu yang mungkin ada orang juga menggunakan untuk panjang tak hingga. Di sini ditunjukkan kalau misalkan kita punya suatu garis dari panjang plus A sampai minus A pada sumbu Z begitu ya, sedangkan titik pengamatannya ada di sini. Nah, secara umum ketika kita mempelajari ini kita tidak akan membahas detail sampai ke persamaan yang digunakan karena kita fokus ke aplikasi ya, karena problem geofisika mungkin jarang yang satu dimensi yang sangat tipis seperti ini, tapi berkaitan dengan sesuatu volume benda, maka dari sini inspirasinya nanti akan dikembangkan untuk benda yang 3 dimensi. Misalkan ketika kita punya suatu benda 3 dimensi dengan panjang strike yang seperti ini, jadi kita punya suatu permukaan, kalau dilihat dari sumbu Z dan X kita akan punya salah satu permukaan di mana strike-nya itu akan menuju kertas atau menjauhi kertas ya, atau menuju pembaca atau menjauhi pembaca dari permukaan ini, dan itu biasanya nanti selanjutnya akan didekati dengan sisi banyak atau poligon untuk mendekati bentuk yang relatif kontinu atau lebih smooth seperti ini. Namun semua itu berangkat dari bagaimana kita mengakomodasi bentuk yang sederhana dulu untuk garis yang lurus. Sementara Anda bisa buka di buku teks untuk menjelaskan ini, tapi kita akan langsung ke aplikasi yang ini. Di buku teks nanti di Blakely terbitan 1996 Anda bisa cek kalau ingin tertarik terutama untuk berkaitan dengan benda yang sangat tipis seperti ini. Jadi kita langsung ke pemodelan 2 dimensi. Untuk sumber anomali yang dipertimbangkan dengan istilah yang cukup linear tentu saja adalah kriteria yang subjektif, namun sumber 2 dimensi umumnya cukup mudah dan cenderung lebih fleksibel secara konsep dan pemodelan dibanding pemodelan 3 dimensi, sehingga ada keuntungan dalam menggunakan untuk kondisi geologi yang dipertimbangkan sesuai. Desain pemodelan 2 dimensi yang sering digunakan adalah pendekatan pada kondisi struktur geologi dengan bentuk benda 2 dimensi. Dimensi yang satu lagi memiliki panjang strike-nya adalah tak hingga sebagai poligon. Yaitu maksudnya ini adalah kondisi struktur geologi dengan bentuk benda 2 dimensi sebagai poligon. Nah, sedangkan dimensi yang ketiga itu memiliki panjang strike tak hingga, maka sering disebut untuk 2 dimensi karena berhubungan dengan integral lipat 2. Pendekatan dengan model seperti ini diawali oleh Hubert pada tahun 48, namun Talwani, Worzel, dan Landisman tahun 59 pertama kali menyajikan hal ini sehingga sesuai untuk adaptasi algoritma komputer. Jadi ini yang sudah dijelaskan, kalau misalkan kita punya sumbu di sini X, Y, dan Z, kemudian ada benda dengan strike-nya panjang tak hingga, kemudian salah satu permukaannya dilihat dari sisi Z dan X seperti ini, kita bisa dekati dengan bentuk poligon. Di sini kita punya sudut-sudut yang banyak dan juga sisi yang banyak. Kalau kita punya banyak sudut dan sisi, kita akan memiliki pendekatan yang lebih baik ke bentuk yang mungkin lebih smooth seperti ini. Jadi persamaannya secara cepat kita punya bentuk seperti ini, di mana G gamma rho integral tertutup Z d theta. Nah, apakah yang dimaksud dengan Z ini? Ini berkaitan dengan sisi dari poligon. Jadi Z ini bisa saja kita sebutkan sebagai SI, indeks I. Jadi sisi ke-1, sisi kedua, dan seterusnya.
Jadi kalau misalkan di sini adalah persamaan dalam bentuk analitik, kalau persamaan numeriknya kita punya sigma dari I sama dengan 1 sampai N, dan Z ini saya gunakan S saja untuk membedakan dengan suku Z begitu ya. Jadi ini sisi dari poligon. Nah, kalau kita gunakan bentuk ini, SI ini memiliki persamaan seperti ini. Jadi ini sudah ditunjukkan secara numerik, dan di sini berhubungan dengan sudut ya, theta 1 dan theta n dan theta n plus 1 begitu. Untuk S1 di sini punya Rn dan Rn plus 1 untuk titik poligon A dan B. Jadi kita tinjau satu persatu, S1 dulu, baru S2, S3, S4, S5 dan seterusnya. Nah, masing-masing sisi tersebut memiliki dua titik di ujungnya, jadi integral garis di sini nanti akan kita gunakan, di mana di sini menggunakan hubungan theta dan koordinat, sehingga kita punya posisinya itu kita punya theta untuk vertex 1 dan theta vertex 2 dan seterusnya, sehingga kita bisa mengakomodasi ini untuk menghitung S1, kemudian S2 dan seterusnya, sehingga kita punya total. Nah, untuk nilai gravitasi ini di titik pengamatan 0,0 seperti ini. Ini contohnya untuk 3 sisi poligon. Kita punya 3 sisi, berarti I nya dari 1 sampai 3, berarti ZI atau SI nya dari S1 sampai S3 S1 tambah S2 S3. Jadi kalau kita punya koordinat ini dan kita punya koordinat stasiun, kita bisa hitung. Jadi seperti dari persamaan yang sebelumnya, kita hitung dulu misalkan dari sisi 1 Z1 atau S1 dulu, kemudian dihitung dari sisi 2 Z2 dan sisi 3 Z3. Kita hitung untuk satu titik stasiun dulu untuk 3 sisi, stasiun kedua untuk 3 sisi, stasiun ketiga untuk 3 sisi dan seterusnya, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan untuk kurva variasi gravitasi akibat benda seperti ini dengan strike yang tak hingga menuju kertas atau menuju pembaca atau mencari pembaca begitu ya. Dari kertas atau layar ini kita mendapatkan persamaan seperti ini dengan kita memperhatikan juga satuan dalam bentuk di sini mungkin ditunjukkan dengan mikrogal. Oke, demikian contohnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.